Kita sudah bersama dengan bintang tamu kita hari ini. Ada ibu-ibu, anak satu guys, yang sepertinya hidupnya problematik sekali. Inisiatif. Oke, kita bumper opening dulu ini. Awalnya nih, wes arep tak tau dong, wes eko basic. Ngomong malah wes inisiatif. Oke, kita Jadi bumper opening dulu. Oke, gimana sih? Mas Eko sehat. Lama banget nggak ketemu. Tapi ya tahu lagi aktif banget ya. Sosial media. Sosial media. Terus nge-MC ya. Terkenalnya ini Mas Eko kan kalau dulu kan nge-MC ya. Cuap-cuap sana sini sana ya, anak gaul di mana aja ada Mas Eko. Rasa-rasanya kayak wis kayak Bang Tongol ya gitu Mas, nang ngendi ora naik. Sering nagih duit ya. Tapi ini podcast kedua kita loh, Cid. Sadar nggak? Yang pertama Nggak ngerti kan? Podcast masa sih? pertama kita itu di nikahannya Anda. Surprise. Tapi ngelik banget Mas, ngelik roaming banget aku, jujur waktu itu roaming itu banget. seru sih, maksudnya itu kan pasca pandemi kan? Pasca Anda pandemi. nikah pasca pandemi kan? Terus niatnya intimate kan? Tapi ternyata banyak yang datang. Ada Kita akhirnya. konsep bedakan di hari itu, terus kita konsep. Tapi makasih banget loh, aku tertolong sama Mas Eko. Kenapa? Karena bener-bener Hamin berapa, aku tadinya emang cuma selamatan aja di masjid, udah selesai. Nggak ada sesi foto-foto pun, aku niatnya nggak di situ gitu. Terus cuma tiba-tiba kayaknya memang nggak ya di desa, hidup di desa kayaknya memang nggak bisa dibendung gitu. Akhirnya ya udah antisipasi nyediain gitu tempat. Ini gitu. berasa yang benar-benar dia bilang tahu ya guys. Masya Allah, ini kebalik nggak sih? Tertolong banget intinya sama Mas Eko ini sampai nyiapin rundown. Aku sampai nggak sempet bikin rundown ini. Terus nggak sempet bikin konsep, nggak sempet sama sekali. Tapi karena ada MC andalan kita semua yang ada di Banjarnegara, jangan lupa. minder jujur. Nggak, tapi emang waktu itu tuh emang apa ya, bayangannya tuh apapun kondisinya ya, Cid. Maksudnya ketika kita di akhir orang, entah itu siapapun, entah itu kedekatan sebagai teman atau pure klien itu, gimana eksekusinya itu cut lagi. Cut nyadin. Makanya ya kita pikirin gimana eksekusi yang paling memungkinkan waktu itu karena pasca pandemi, terus pengen kasih apa namanya ya, cerita lah ya untuk orang yang aku handle waktu itu. Waktu itu adalah Citra kan. Sampai sekarang masih ada loh tulisannya loh di Instagram. Masih banget, dan itu iya itu banget. Cuma emang nggak semua orang kan ya bisa menyampaikan. Tapi Mas Eko ini salah satu orang yang gimana ya, ngerti aku banget tanpa aku cerita gitu maksudnya. Bodo amat. Tapi suka iya maksudnya kayak gini. Aku nggak bisa ini. Tahu lah maksudnya itulah gitu. Dan ngomongin soal jurnalistik ya, Cid. Sebenarnya rootnya hidupku sekarang itu nggak jauh dari jurnalistik sebenarnya. Ini apa aja sih Mas Eko, maksudnya gini ya, MC iya, terus tahu-tahu juga sosial media iya, konten iya, foto iya, lama-lama kayaknya ini Mas Eko serba ada, kayak apa ya, palu gada, abah lu mau nggak ada. Tapi kita akan coba ngomongin, ini baru pernah aku ngomongin di podcast ini, karena baru ada podcast ini yang undang saya. Besok lagi ada ya? Ada nggak? Di kondangan-kondangan. Jadi gini Cid, jurnalistik itu sebenarnya deket sama aku banget waktu itu. Waktu itu awalnya zaman SMA, zaman sekolah itu, dulu aku pernah pegang mading waktu itu. Sebenarnya kalau kita bedah kan Pegang aja? Enggak. Enggak. Ketua mading kita. Tolong. Suhu. Jadi dulu sempat awalnya di situ tuh mading itu kan sebenarnya ya majalah kan, kita nyetak, kita liputan, konversinya aja, bukan sebuah majalah yang bentuknya eksemplar tapi di dinding kan. Nah sempat kita wawancara sama narasumber, kebetulan dulu hobi gambar juga, bikin kaligrafi, bikin puisi, semua hal tentang jurnalistik aku pernah lakuin sebenarnya waktu itu. Dan pernah membawa sekolahanku dulu jadi juara mading waktu di kabupaten. Bukan lu dong, Yo, lompat-lompat. Lagi makan ada orang. Nah waktu itu awalnya dari situ sering nulis, makanya itu tuh sampai sekarang ke bawah sih. Kalau aku posting di sosial media itu
Kalau menurutku tulisanku belum bener, nggak berani posting, walaupun visualnya bagus. Sedetail itu. Sedetail itu. Bahkan banyak mungkin event yang ada visual fotonya belum tak posting sampai sekarang karena merasa belum ada tulisan yang settle nih buat di posting. Sedekat itu loh sama jurnalistik sebenarnya. Jadi tepuk tangan buat PWI. Dan yang kedua, ini yang lebih spektakuler lagi sih. Dulu itu sempat ada majalah di Banjarnegara, era aku sekolah SMA itu namanya majalah Kirana dulu. Dengar nggak? Pernah dengar nggak? 11-12 sebelum Nyamop masuk. Oh iya. Mop duluan malah justru. Malah Mop duluan. Nah, Kirana itu dia adalah majalah lokal Banjarnegara waktu itu. Nah, si ketua redakturnya itu dia mengkurasi teman-teman pelajar Banjarnegara buat jadi wartawan. Nah, kebetulan tulisanku masuk tuh. Akhirnya aku jadi wartawan sekolah waktu itu. Dibayar sih. Lumayan sekali. Itu kontributor gitu ya istilahnya. Kontributor malah wartawan resmi. Tapi memang perwakilan dari sebuah sekolah. Dia ngambil beberapa ada anak-anak sekolah. Itu malah baru tahu itu. Nah, itu ada. Aku dulu lupa nama redaktur itu, Mas Kris atau siapa gitu. Pokoknya dulu kantornya itu di dekat Taman Siswa. Seberangnya persis. Ada rumah agak-agak klasik di situ lah. Nah, di situ tuh sempat bikin tulisan tuh. Aku sempat cari narasumber. Ingat banget dulu sempat wawancara yang konfes Tandiun Kopiling siapa? Gus Hayat. Nah, itu pernah tuh di situ aku jadi wartawan sekolah, di situ wawancara aku nulis. Tulisanku dikurasi sama redaktur, terbitlah di situ. Digaji, waktu itu sempat keliling. Di situ gaji pertamaku, aku lupa kayaknya 35 sampai 70 ribu kalau nggak salah. Itu udah banyak. Oh, sebulan. Tapi buat anak sekolah tahun segitu. Tahun berapa sih? 60 kalau nggak salah. Oh, aku belum lahir. Masih prasejarah. Masih jadi embrio ya. Jadi gaji waktu itu pertama tak beli. Aku waktu itu sempat dengerin sebuah band di Amerika namanya Evanescence. Nah, gaji pertama aku buat beli albumnya dia waktu itu. Sampai sekarang masih tak dengerin. Dan itu masih kaset pita waktu itu. 30 ribu apa 35 ribu, pokoknya dulu ada toko kaset di Banjarnegara yang rame banget lah, original tuh, di situ aku beli di situ. Nah, jurnalistik deket sama di situ, keren. Terus selain jurnalistik akhirnya merambah ke public speaking. Nah, ini public speaking sampai aku sampai sekarang ya. Nih mohon maaf nih, ngawas di sini tuh. Ngawas di sini tuh gabut ya. Ibu gabut cuy. Tapi kapan-kapan kalau mau dibikin collab kita jadi host seru kayaknya sih. Nah, sumbernya kita undang Isyana lah sini. Oh iya, ini adalah salah satu MC andalan Isyana. Tahu nggak tahu nih, go nasional. Semoga go internasional. Amin. Ya. Apalagi jadi cerita boleh dong bisa nge-MC sampai hire sama public speaking ya. Public speaking itu dulu aku eksplorasinya banyak sih. Jadi apa yang aku dapetin sekarang itu ya dari proses banyak banget. Dulu itu sempat jadi tour leader waktu itu, bawa anak-anak SMP buat bawa misalnya study tour ke Jakarta, ke Bali. Itu awal-awalnya di situ? Ya. Atau dari sekolah malah? Dari sekolah malah nggak terlalu sih sebenarnya. Di sekolah itu ya itu kalem gitu. Kalem. Ya, assalamualaikum. Diem gitu, pojokan. Ya mungkin karena dari udah biasa jadi leader kali. Waktu itu jadi ketua OSIS ngurusin rohis, yaitu mading, terus sempet ngurusin band, banyak lah. Aku lebih banyak ngabisin waktu di kegiatan waktu sekolah. Nah, pasca itu pernah jadi guru tuh, mungkin di situ tuh public speaking mulai dilatih secara otodidak karena harus nyampein materi kan anak-anak. Waktu itu jadi guru SMP waktu itu, terus nyambi. Zaman kuliah tuh nyambi jadi guru, kuliah sama itu jadi tour leader. Di situ mungkin kebentuk kali ya. Jadi public speakingnya secara otodidak kebentuk sendiri tuh. Karena sering berinteraksi juga, gitu keren. Terus sampai ke Isyan tuh. Isyan nasihat ini dibahas sih. Ini bahas dong. Sampai ini lucu sih, nggak lucu sih sebenarnya. Tapi lucu nggak? Lucu nih. Seru sebenarnya. Nggak lucu tapi seru. Apa tuh? Jadi terus lanjut ke kerjaan sebenarnya waktu itu di Sudayuda kan. Nyebut nggak sih? Boleh nggak bapaknya? Boleh dong, kan perjalanan karir nih. Dari apa aja kayaknya udah pernah. Yang belum jadi tukang cilok lah ya. Pernah tuh. Oh, plot twist sekali. Tapi jadi ini clickbait ya. Ternyata masalah Eko adalah cilok. Cilok ya. Jadi di kerjaan itu juga waktu itu dirasa
aku tuh value-nya yang paling gede itu di public speaking waktu itu. Makanya sempat masuk di marketing waktu itu. Terus semi PR lah, ketemu orang gitu-gitu. Terus mulailah main sosial media. Sosial media kan terus booming tuh waktu era-era aku kerja tuh 2000 berapa ya? 2016 lah waktu itu kan udah mulai. Nah, aku dialihkan tuh dari marketing konvensional ke digital marketing tuh. Itu kayaknya nge-develop diriku sendiri biar makin level up. Jadi ngerti sosial media, gimana personal branding gitu-gitu. Terus waktu itu memang kalau sama Isyana tuh emang ngefans kan. Terus pernah nonton konsernya beberapa kali lah, 2 atau 3 kali. Terus kok gila lah ketemu gitu loh. Ketemu di backstage waktu itu. Sempat dulu kenal sama road manajernya, sekarang sudah almarhum. Kenal sama road manajernya, baik tuh dia sama orang yang ngefans sama Isyana, ditemuin lah waktu itu. Terus pernah ada satu momen waktu itu Ramadan, anak-anak komunitas Jakarta tuh nyari MC yang bisa nge-MC. Ya oke lah MC-nya, terus ngefans juga sama Isyana biar involve-nya tuh enak gitu loh, ngobrolnya enak. Nah dia DM tuh, terus ternyata mungkin dikasih ke manajernya Isyana, terus dia approve. Oke, terus aku datang tuh ke Jakarta, ngobrol 1 kali event tuh cocok nih, wah keren. Habis itu ada beberapa event anniversary-nya aku diundang lagi. Terus waktu itu ada satu momen lagi lah, konser di Jogja waktu itu. Aku pengennya nonton, terus iseng tiba-tiba aku kepikiran kayaknya ini bisa nih bantuin meet and greet-nya. WA tuh ke manajernya, terus ya nggak apa-apa ya datang aja nanti bantuin kesini. Ini aku jadi volunteer di situ ngebantuin meet and greet-nya, ngobrol gitu. Dia prosesnya dari nol banget sih, maksudnya itu salah satu keberuntungan dalam hidupku lah. Kepake 1 kali tuh. Tapi semoga belum habis ya. Jangan. Top up-nya harusnya sampai 90-an lah. Ini sambil makan sempol ya. Mendukung UMKM. Iya, ini adalah sempol bikinan dari saya. Loh, bukan. Ternyata bukan sempol bukan cilok tapi sempol. Sempol ya, sempol. Ini beli di mana sih? Beli di depan situ. Oh iya. Maaf nih. Jadi keren banget. Cuma memang banyak yang dipelajari sama Mas Eko. Kayak Mas Eko, apa sih maksudnya kayak yang orang kan biasanya kalau udah jalan satu ya udah satu aja. Apa yang bikin Mas Eko kepo nih, kayak kurang kerjaan banget nih? Gitu. Belajar sama hal yang lain gitu Mas Eko. Aku tuh orangnya eksploratif banget sih. Jadi kalau aku ngeliat sesuatu kayaknya bisa nih diulik, aku lakuin waktu itu. Musik pun kan orang-orang tahu itu aku kepo banget sebenarnya. Oh itu opa gitu. Opa Pungos. Sebenarnya musik yang tak denger itu banyak, nggak cuma K-pop aja. Musik rock aku dengerin. Dulu era-era apa sih boy band, girl band Indonesia tuh. Cherry Bell, Smash itu aku dengerin semuanya. Lagu India pun aku dengerin. Dan aku berarti semua genre. Semua genre. Aku dengerin. Tapi nggak tahu sekarang tuh orang dengerin karena look-nya kan. Opa Kim Jong Un. Perang dong. Potongnya gini bener. Bawahnya ini pistol. Gitulah maksudnya semua hal itu aku eksplorasi. Ya nulis. Aku eksplor tuh nulis gimana sih yang bagus gimana. Aku pelajari bener-bener tuh gimana konsep 5W1H itu masih dipakai kan sampai sekarang. Masih. Itu pun sampai sekarang aku masih pakai. Kalau ngamati tulisanku, teman-teman jurnalis tolong dikurasi. Itu aku pasti ngobrolin sesuatu yang umum dulu, baru nanti ke khusus, terus nanti bikin piramida terbalik. Ya. Ini malah jadi materi ya teman-teman. Biar ada isinya lah. Jadi itu gak pakai tuh konsep-konsep atau metode yang teman-teman jurnalis pakai. Sampai sekarang aku juga masih pakai untuk nulis. Gitu, aku eksplorasi tuh ngegambar. Dulu aku seneng banget ngegambar komik dulu. Iya. Tembok kamarku itu isinya Dragon Ball. Ya Allah. Sini Son Gohan, Son Goku, ada gambar naganya. Barbie gitu. Enggak ada. Oh, enggak. Kirain Jangan dengan ada Barbie-nya, cuy, tolong. Terus katanya bedanya ada Barbie gitu ketemu. Enggak ada dong. Dragon Ball. Naga masa ada Barbie pink kan nggak mungkin. Jadi kamarku tuh isinya gambar anime itu waktu itu. Aku senang gambar. Nah, aku sekarang wibu ya? Iya. Kancing.
anjing. Kita bahas ini. Ini ada fakta menarik soal saya dan Citra soal perwimpunan. Bentar, kita lanjutin dulu Dragon Ball tadi. Jadi aku senang gambar sih. Senang gambar, aku senang sesuatu yang senang ngulik warna tuh. Apa kontras sama siapa, apa warna apa gitu-gitulah. Senang ngulik warna. Nah, aku sekarang translate ke digital visual. Kayak misalnya bikin poster, main-main Canva gitu-gitu kan. Nah, itu aku pakai sekarang buat kerjaan sih. Nah, ini yang belum pernah aku omongin di podcast lain. Karena hanya podcast ini yang udah saya bikin ilustrasi ya. Ini apa aja sih? Bukan ilustrator, tapi lebih ke apa ya? Tukang tempel sebenarnya sih. Tukang grafis. Iya, desain grafis lah untuk kepentingan promosi biasanya. Nah, itu tak pakai kerjaan sampai sekarang. Nah, orang-orang taunya kan aku sebagai public speaker ya, MC. Wah, Mas Eko siapa sih? Mas Eko yang MC gitu loh. Sebenarnya ada hal lain yang sedang saya kerjakan sih. Saya sedang membuat bom nuklir. Pemirsa. Jadi aku itu seneng ngedesain sih. Jadinya ketika aku kan udah resign nih dari company 2022 kemarin. Sekarang aku ngerjain ada sosial media expert lah, sosial media partner. Ada beberapa account sosial media yang aku pegang sih. Itu kan pasti kan kepake ya masalah digital visual itu tadi masih tulisannya juga kepake. Ya, copywriting itu kan masuk di ranah copywriting kan, kalau nulis caption. Terus visualnya aku pakai. Dulu waktu kerja di company aku belajar fotografi juga, walaupun ya masih buruk sekali lah, tapi oke lah untuk ala-ala di sosial media masih bisa masuk lah. Sekarang aku pakai nih jadi Digimarketing partner sekarang aku. Jadi nggak melulu soal MC. Karena malah aku pikir profesi MC itu kan ada usianya, Cik. Ketika aku udah 60 tahun masa aku masih assalamualaikum kan nggak mungkin. Sambil tremor gitu ya. tapi belum ada sih barangkali. Dan kayaknya nggak bakal ada juga. Repot kayak. Ada orang MC nikahan, dia akan nikah, ngerepotin orang kan nggak mungkin. Makanya, karena usia gitu ya. Pasti ada. Terutama di usia. Ya, profesi istilahnya apa sih? Bisnis kreatif ya. Terutama yang personal kayak aku kan personal banget nih. Seorang MC kan personal banget, bukan sebuah brand. Bukan. Ketika aku di-hire untuk jadi MC yang harus berangkat kan aku. Iya, mungkin aku ngirimin orang lain kan. Tim nggak ada. Nggak mungkin. Nah, aku sebenarnya lagi pengen ngedevelop ada bisnis sendiri, Cik. Nggak cuma melulu MC karena ada usianya. Ya makin kesini makin tua, makin kompetitor makin banyak, ya kan? Benar. Makin Ini pusing, jarang yang orang pikirkan nih, gitu. Dan kayak siapa tuh? kayak Mas Eko. Wibu nih. Mas Eko diam-diam itu wibu garis keras. Jadi Harry Potter terus dari awal lagi Mas. Ini kita bedanya ini orang-orang yang di sini belum pernah tahu kan? Teman-teman. Ini aja. Punya rambut palsu nggak? Enggak, ada dong. Iya kan? Jadi gini, pemirsa. Ini adalah fakta yang kita bedah di sini, hanya di sini. Jadi saya dan Citra itu sebenarnya kita tumbuh bersama. Tumbuh kembang bersama. Iya, karena dulu mungkin teman-teman tahu ada komunitas cosplayer di Banjarnegara. Nah, salah dua inisiatornya adalah saya dan beliau. Masya Allah. Aku nggak tahu sih ini aib atau prestasi. Karena dulu Citra sebelum sesyariah sekarang. Syariah. Beliau itu sempat jadi joker waktu itu. Masya Allah, ngeri kan ya? Jomblo keren aja. Mas Eko ini jadi Harry Potter. Jadi biasa bisa terbang, selain bisa MC apa bisa terbang ya. Jadi dukun Mas. Dukun. Sebelum punya pakai hijab tuh sempat jadi joker ya. Terus jadi siapa itu yang samurai siapa? Aku lupa pokoknya itulah pokoknya. Ya itu udah karena udah kesepuhan ini jadi lupa. Kita salah dua inisiatornya. Sekarang sih malah alhamdulillah lebih oke ya. Oke banget daripada kita. Aduh, lihat astagfirullah gitu. Tapi nggak apa-apa itu ini kan proses kan. Proses gitu. Cuma memang seneng juga ketika yang kita awali dengan apa adanya gitu ya Mas Eko. Sekarang udah wow banget. Ini next
jadi punya ide nih, Apa tuh? undang mereka. Iya benar. Undang Nah, mereka kalau jadi bisa- prepare-nya gitu. Kalau Karena bisa keren banget sih. Hostnya Citra, aku jadi co-host tuh. Nah, boleh. Mas Eko sangat bersedia. Bersedia banget. Sampai nggak bersedia, awas aja sih. Mas Eko yang nyari ide kok. Cit, tinggal 10 menit, Cit. Belum keluar. Oh iya. Kok orang rasa? Soalnya yang Anda ajak ngobrol tuh host ya. Masya Allah, nggak selesai-selesai. Nah, jadi istilahnya kalau ini barangkali ada perusahaan yang mau nge-hire Mas Eko ya bisa satu buat semuanya, bisa Iya, Mas bisa. Eko semua, bisa masak juga kan, hobi Iya, masak. iya. ya. Bikin konten masak ini ya, Nah, seru ya. seru sih. Bikin. Aku juga TikToknya kan konten Oh masak iya, semua. Citra Boleh. Tampan ya. Iya. Jangan lupa di blog ya. Eko juga. Cerita dot tampan ya. Jadi tinggal 10 menit nih, Cit. Apa nih kayaknya dari tadi nggak ada isinya nih, Cit. Tolonglah Mas Eko lah. Ini isi semua Oh, iya, dari iya. tadi kok, dari Dagingnya, pengalamannya. dagingnya. Dagingnya semua. Nah ngomongin soal itu juga aku makin ke depan sini balik lagi tadi public speaking, MC itu kan ada usianya. Aku jadi pengen develop biji marketnya pengen tak gedein. Difokusin di situ. Makin banyak perusahaan yang bisa tak handle. Aku ada tim sekarang soalnya masih personal banget, aku masih sendiri. Nah, barangkali kenapa ya Mas Eko? Barangkali nih butuh tim. Nah ini Cit. Nah, bisa Mau nggak, Cit? Nah, oh malas gantian. Gas mah kayak Iya, gitu. jadi moga-moga makin banyak orang yang aware soal sosial media. Benar. Nanti bisa tak bantuin lah untuk develop brandnya, produknya gitu-gitu. Sebenarnya memang benar banget sih. Tapi sekarang kan sosial media itu penting banget nggak sih, Cit? Penting banget karena memang dari kemarin-kemarin emang kita eranya hostnya dan eranya emang kayaknya emang kesana Ke digital kan? ke digital kayak dari mulai nyari duit dari sosial media itu sendiri Nah, jadi yang kemarin endorse gitu juga dapat duit, kita jadi tim di balik layar manajemennya juga jadi duit gitu kan, ibaratnya kita di desa dengan potensi kita yang punya potensi apapun itu sebenarnya tanpa keluar ke sana tetap di sini bangun Banjarnegara tuh bisa gitu. Iya. Iya kan? Nggak harus merantau kita untuk jadi sukses itu nggak harus merantau untuk era sekarang gitu. Belajar dari Mas Eko sih. Ya aku juga dulu sempat kepikiran merantau sih, dan ternyata memang struggle-nya tuh lebih ekstra sebenarnya sih. Banget. Kalau kita bisa develop di daerah sendiri kenapa enggak gitu kan. Nah termasuk itu tadi digital marketing juga semoga orang-orang makin aware, terus terutama ya owner-owner brand gitu kan diseriusin lah. Barangkali nanti bisa hire orang-orang kayak kita ya, aku Citra gitu kan. Bahwa duit lagi. ya soalnya kayak bahwa termasuk kayak dagang ya Mas, dagang produk gitu. Kita kan kalau yang dulu jualan ya udah buka toko, dagang, yang beli orang-orang situ. Iya. Dan sekarang eranya udah nggak kayak gini. Iya, benar. Jadi Marketplace makin para banyak. owner tolong ya, sekarang bukalah marketplace gitu. Jadi buka toko oke, tapi kayak makanan ya buka bikin frozen foodnya. Iya. Nah itu buka open marketplace. Nah barangkali butuh tim ya Bapak Ibu. Hubungi ke Mbak Citra aja. Kita semua bisa. Apa aja MC-nya ya Mas Eko, kalau event ya grafis ya foto ya tukang chef-nya juga. Ngobrol sama kita. Jadi itu Cid, dan ke depan saya juga pengen ada bisnis F&B Cid. Walaupun mungkin rumit ya. Tapi ini baru dia obrolin kemarin sama istri, tapi pengen bikin ada jus bar yang serius Cid. Iya loh, belum ada di sini. Kan sekarang era Hidup sehat. itu era 2 tahun sebelumnya itu kan mental health tuh. Sekarang kan lebih ke apa ya? Lifestyle yang lebih sehat itu kan udah mulai naik. Orang-orang mau lari, olahraga, nge-gym gitu kan. Nah, saya pengen mengkonversinya ke F&B itu, ke asupan. Mudah-mudahan nanti bisa mondorasi ya semuanya. Oke, bismillah, semoga apapun rencananya Mas Eko dilancarkan, dimudahkan, sukses. Jangan lupa hubungi saya. Lari-larinya ke situ lagi. Tapi terima kasih loh ini. Saya itu sebenarnya nunggu banget loh ada sebuah acara gitu ya, maksudnya entah itu podcast atau live yang bisa kasih aku platform untuk ngobrol sebenarnya. Bener banget. Ini sebenarnya semoga dan ini gantian minta doanya ya Mas Eko. Yuk, Alfa nih. Oh bisa jadi penghulu juga bisa nggak? Pengulu
Pak Ustadz, Gimana? Pak Ustadz kan katanya jadi rohis tadi. Jadi iya, semoga platform ini berumur panjang, Amin. bisa mewadahi potensi-potensi dan menggali ya tetap karena ternyata dan aku yakin banyak potensi orang-orang yang berpotensi di Banjarnegara, cuma kita belum tahu. Benar. Semoga ini bisa jadi wadah untuk Exposure ya, biar orang terus lebih tahu. dan menginspirasi akhirnya, tidak cuma konvensional tradisi desa, mungkin bahwa kita bisa berkembang lebih, ada pekerjaan yang seperti ini, kita bisa berbuat yang lebih kayak gitu, dan semoga bermanfaat, intinya ya bermanfaat begitu. Oke, dan statement dari saya. Apa ya? Mikir sih. Biar kelihatannya ada dagingnya gitu loh, ngobrol sama orang bapak-bapak gabut sana ya. Bapak skena ya. Ini Mas Eko terkenal ini nyentrik sih bapak-bapak kayak. Ya. Pernah dibully nggak sih Mas? Kenapa? Pernah dibully maksudnya? Apa sih bapak-bapak gaya temen ya, itu ya maksudnya? Pernah lah ngobrolin kayak nggak lihat umur gitu-gitu, tapi bodo amat lah, maksudnya yang penting kita nggak ngerugiin orang lain kan. Ini quote-nya adalah Quotes. jadi intinya se-struggle apapun kita ketika kita menghadapi sebuah kehidupan meskipun berat, yang penting jangan lupa untuk berusaha untuk bermanfaat untuk orang lain. Masih ada berapa menit? Sudah habis. Sudah habis ya? Udah apa nih? Oh iya, masih ada 5 menit. Apa 5 menit disambung lagi? Masih. Apalagi kalau Cita sendiri, saya sekarang nggak nanya nih Cit. Ini habis ini. Aja sing apa sih? Ya, habis ini tolong dikasih background piano yang sedih-sedih ya. Habis ini, tolong editor. Kalau Citra pengen menyampaikan kalimat untuk suami nih. Mas, aja.